ya. Awal ini hasil pemetaan ya, hasil pemetaan untuk kerawanan selama pemilihan. Nah, dasar kita itu kita pakai selama kerawanan pada tahun 2018, kemudian pemilu 2024 yang kemarin yang ada di Kota Malang. Itu yang dasar yang kita pakai. Nah, terus prosesnya awal itu kita mengundang dari teman-teman dari stakeholder, kemarin ada beberapa, terus dari media dan juga Panwaslu selama pengawas waktu di Hotel Hari sebelumnya. Beberapa minggu yang lalu kita undang. Itu hasil diskusi itu kita cari dan kita cari buktinya dari hasil pengawasan tersebut. Jadi kalau kita menggunakan pemetaan ini harus ada terbukti juga, mulai dari laporan dari teman-teman Panwaslu kecamatan, kejadian, bahkan dari media, berita-berita yang terjadi itu kita cari informasi itu untuk penguatan. Nah, hasilnya ini akan kita sampaikan untuk launching hari ini. Dari semua tahapan kita punya indikator untuk indikator pakai IKP. Indikator untuk kerawanan pemilu IKP dari RI itu ada 65 indikator, dan alhamdulillah kemarin waktu kita selesai pemetaan ada beberapa dari indikator itu masuk sekitar ada 10 sampai 11 indikator. Itu belum termasuk sub kerawanannya, itu ada semuanya ada. Apa saja Mas? Mulai dari ada di tahapan pencalonan. Nah, pencalonan kemarin untuk pemilu kan sudah ada sengketa ya, masalah pencalonan. Kemudian kita ada di tahapan kampanye, mulai perusakan, bahkan di tahapan mutarlih untuk DPS sampai pembakaran itu yang DPS daftar pemilih sementara itu ada pembakaran perusahaan dan lain-lain, sampai yang paling rawan juga ada di rekapitulasi. Ada di Kecamatan Kedung Gandang, yang kita sampai merekomendasikan kepada BPK Kedung Gandang untuk menghitung ulang. Dan terakhir itu ada sampai sengketa hasil pemilu yang kemarin terakhir. Ya. Mas Hasbi tadi kan sampaikan bahwa untuk jumlah TPS kan berkurang, Mas. Ya. Untuk TPS apa di Kota Malang. Ini juga netralitas ASN memenuhi dan Mas. Nah, ini agenda ini kita juga mencari informasi ya. Pertama yang saya jawab yang terakhir dulu ya, untuk hal-hal mitigasi seperti apa. Jadi kita memang mengundang ini juga mencari solusi dari beberapa yang kita undang, stakeholder kita undang itu mencari solusi apa hal-hal ini loh terjadi di Kota Malang. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi di Kota Malang. Itu yang pertama. Jadi mulai dari kita juga di Bawaslu juga mengadakan, yaudah kita maksimalkan untuk sosialisasi tentang masalah penanganan pelanggaran. Jadi jangan sampai ada pelanggaran di Kota Malang supaya ya sudah kita sosialisasi kepada masyarakat, bahkan sampai kita menyampaikan pada Panwasam, bahkan untuk ada agenda permasalahan sosialisasi pada nama ormas, OKP, forum warga dan lain-lain, forum diskusi warga itu kita maksimalkan juga. Jadi teman-teman Panwasam juga mulai memaksimalkan kegiatan tersebut. Kemudian masalah di pengurangan TPS, memang jumlah TPS kalau kita banding pemilu jumlahnya berkurang hampir 50% ya. Pengurangan itu karena jumlah DPT daftar pemilih di tiap TPS itu dinaikkan. Kalau pemilu kan 300 maksimal. Kalau di Kota Malang ini 600. Bukan Kota Malang, se-Indonesia ya sekarang ya, untuk pilkada ini pemilihan serentak ini jumlah satu TPS 600 orang itu. Makanya jumlah TPS menurun. Tapi kemarin kita sampaikan juga sedikit mungkin pada proses mutarlih, proses coklit kemarin untuk data pemilih, alhamdulillah kemarin ada beberapa rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu, jadi di Panwaslu kecamatan kita maksimalkan di bawah juga. Akhirnya ada penambahan TPS. Itu ada di Telogowaru, Madiopuro dan Lesanpuro. Hampir semua kecamatan ada. Totalnya ada 9 TPS penambahannya. Jadi kita melihat kemarin teman-teman Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan dan kelurahan desa PKD kan juga turun terjun lapangan. Juga melihat, menilai kalau jumlah pemilih kan dapat draft nama, itu kan harus coklat door to door itu, secara door to door itu. Jika ada misalnya ada satu kakak beda TPS itu kan tidak diperbolehkan. Nah, terus kemudian ada pemilih yang tidak terdaftar, misalnya pemilih baru, kita maksimalkan juga karena kita juga melihat kemarin nanti akan disampaikan juga di acara itu, karena untuk pemilih baru Kota Malang sangat tinggi. Kita juga mengecek juga kita dari pemilu kemarin daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP Kota Malang. Jadi kalau DPK itu tidak masuk dalam DPT tapi dia bisa menggunakan hak pilih. Tidak masuk dalam DPT tapi dia bisa menggunakan hak pilih, itu bisa.
dan Kota Malang termasuk tinggi. Dari 5 kecamatan itu ada 8.000 lebih 8.000. DPK. Nah, kita meminta kepada jajaran KPU bahwa memastikan nama-nama ini juga sudah masuk, termasuk pemilih yang TMS. Karena kesulitan kita adalah kita mengawal hak pilih, tapi jangan sampai hak pilih seseorang yang sudah yang TMS, contoh yang meninggal dunia, itu digunakan. Makanya kita pastikan bahwa anak pemilih yang sudah TMS itu tidak masuk lagi dalam daftar pemilih. Kembali ke pengurangan TPS tadi, kira-kira potensi kerawanannya gimana? Karena terkait dengan pengurangan TPS yang otomatis jumlah pemilihnya bertambah. Ya. Kalau kemarin memang ya di pemilu kemarin kan satu TPS 300 orang. Dan terus kalau pilkada 600 orang. Nah, kita melihat juga kalau dampaknya kemarin itu kita melihatnya adalah masalah geografis. Berarti masalah demografi juga masyarakat juga ya. Jadi yang satu contoh kita ngambil di Kedung Gandang. Di Kedung Gandang kita ngambilnya di Kedung Gandang itu ada satu kelurahan di Telogowaru. Itu jarak antar TPS jauh. Jadi ada RW, nggak salah itu RW 8 itu lokasinya jauh dari TPS-nya karena TPS-nya digabungkan dengan RW 1. Akhirnya kita meminta juga memberikan saran kepada BPK waktu itu, BPK Panwascam memberikan saran juga untuk bahwa nama di RW 8 ada warga yang cukup jumlahnya cukup 300 lebih. Itu jangan sampai terpisah dari jarak, karena jaraknya jauh 1,5 km. Ada Telogowaru situ ada, bisa dicek juga karena memang jaraknya jauh. Akhirnya kita memberikan saran. Nah, dampak-dampak seperti itu karena biasanya kalau di orang sana jawabnya seperti ini. Biasanya di sini ada TPS tapi nggak ada. Tapi kita bukan melihat karena biasa, tapi melihatnya, oh iya karena jaraknya jauh, kesulitan juga warga. Masuk juga masalah kemarin waktu Coklit Mutarli itu masalah TPS yang berjauhan, acak. Kan data itu acak kan, memang acak. Makanya proses kemarin itu kita membantu juga dari KPU selama penyelenggara, kita memberikan saran kepada KPU. Ini ada di Desa Puro. Ini harus ada restrukturisasi TPS karena kejauhan. Karena atau enggak itu satu RT, satu di TPS ini, satu di TPS beda.